I'll teach you how. Don't you Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Redeeming Love. Film ini menceritakan tentang petani baik hati yang memohon kepada Tuhan agar segera diberikan jodoh. Di waktu petani ini menjual hasil panennya ke kota, dia nggak sengaja melihat seorang wanita cantik yang bekerja sebagai seorang PSK. Namun karena petani ini yakin akan jodoh yang udah diberikan Tuhan, dia akhirnya berusaha untuk meraih cinta dari wanita tersebut. Nah, bagi teman-teman yang kurang penasaran, yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari sebuah tempat di Amerika, di mana kita diperlihatkan dengan aktivitas dari para pekerja yang sedang menambang emas. Dan setelah para pekerja itu selesai, mereka beramai-ramai datang ke sebuah kota kecil bernama Paradise untuk mengunjungi rumah bordil. Dalam rumah bordil tersebut ternyata ada satu PSK cantik yang menjadi idola para pria hidung belang. Wanita itu bernama Sarah atau yang lebih dikenal dengan nama Angel. Untuk bisa berhubungan badan dengan Angel, para pria itu harus punya nomor antrian dari pemilik rumah bordil yang bernama Duchess. Dan bagi pria yang beruntung, dia juga harus membayar Angel dengan bubuk emas. Adegan film kemudian memperlihatkan masa kecil Sarah yang sebenarnya hidup berkecukupan. Sarah pun tinggal bersama dengan ibunya bernama May, dan kebetulan hari itu ayahnya yang bernama Alex baru aja datang dari kota besar untuk mengunjungi mereka. Karena May merupakan istri simpanan, Alex sebenarnya nggak mau kalau Sarah sampai lahir ke dunia dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Ibunya lalu menyuruh Sarah untuk menunggu di luar karena dia akan berbicara berdua dengan Alex. Sarah yang merasa penasaran kemudian mendengar pertengkaran kedua orang tuanya, di mana Alex pernah menyuruh May untuk menggugurkan Sarah waktu masih dalam kandungan. Dan setelah Alex memberikan tamparan di pipi May, dia lalu kembali ke kota yang membuat Sarah sangat membenci sosok ayahnya. Berhari-hari sejak pertengkaran tersebut, Alex akhirnya tega mengusir May dan Sarah dari rumah. May pun terpaksa menjual perhiasan agar mereka berdua bisa bertahan hidup, dan ketika semuanya habis, dia juga sampai rela menjual dirinya. Tapi pada suatu ketika, May tiba-tiba aja mengalami sakit keras dan mengajak Sarah untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Di saat yang sama, May juga mengembuskan nafas terakhir yang membuat Sarah sangat terpukul dan gak mau percaya lagi sama yang namanya Tuhan. Kenangan yang pahit itu tentunya sangat membekas di hati Sarah sampai ia beranjak dewasa. Namun di rumah bordil itu, ternyata teman-teman seperjuangan Sarah juga memiliki nasib yang gak berbeda jauh dengan dirinya. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Michael Hosea. Dalam kehidupannya, Michael diceritakan berprofesi sebagai seorang petani yang dikenal jujur dan pekerja keras ketika menjalankan pekerjaannya. Sebelum menjual hasil panennya, Michael menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah gereja kecil dan bersyukur atas apa yang udah dia peroleh. Dan mumpung si Michael ini masih bujangan, dia juga memohon jodoh kepada Tuhan agar hidupnya bisa menjadi lebih berwarna. Singkat cerita, ketika Michael sampai di kota tujuan,
tiba-tiba dia melihat Angel yang lagi jalan-jalan dan ditemani sama seorang bodyguard. Pemilik toko itu langsung memberitahu Michael kalau Angel merupakan seorang PSK yang diidolakan oleh para pria di kota ini. Jika Michael ingin bertemu dengan Angel, maka dia harus antri atau membayar mahal kepada pemilik rumah bordil yang bernama Duchess. Michael yang terpana pada Angel pun langsung memiliki sebuah firasat kalau Angel adalah malaikat cantik yang diciptakan Tuhan untuk menemani dirinya. Sementara itu, Angel yang dalam kondisi bad mood menolak seorang tamu yang udah menang antrian malam ini. Tamu itu pun lalu mengadu kepada Duchess, sehingga Duchess mengirim bodyguardnya yang bernama Meg untuk menyiksa Angel. Duchess yang mendengar teriakan Angel dari luar, kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan memperingatinya agar segera bersiap-siap. Duchess juga menyuruh Meg untuk mengawasi Angel karena ada seorang tamu yang udah membayar 2 kali lipat untuk nyerobot antrian. Setelah Sarah siap, kemudian masuk seorang pria ke dalam kamarnya yang gak lain adalah Michael. Dan dalam kondisi yang udah gak berbusana, Sarah yang gak mau banyak basa-basi langsung mengajak Michael untuk bercinta. Mendengar ucapan itu, Michael lalu mengatakan kalau tujuannya datang ke sini bukan untuk bercinta, melainkan ingin melamar Angel untuk menjadi istrinya. Dan jika Angel mau ikut pergi dengannya, Michael berjanji akan memberikan kehidupan yang layak. Karena udah banyak laki-laki yang ngomong seperti itu, tentu aja Angel nggak langsung percaya sama ucapan Michael. Angel pun lalu mengusir Michael untuk keluar dari kamarnya, tapi Michael berjanji kalau dia akan datang lagi. Lalu di malam berikutnya, Michael kembali membayar 2 kali lipat kepada Duchess agar dia bisa mengobrol berdua dengan Angel. Tapi belum ada beberapa lama mereka mengobrol, Meg tiba-tiba masuk ke dalam untuk mengusir Michael. Gara-gara 2 kali mendapat bayaran double, teman-teman Angel pun jadi penasaran dengan laki-laki yang udah mendatangi Angel. Namun Angel mengatakan kalau dia sama sekali nggak peduli sama laki-laki itu, dan jika ada yang tertarik mereka boleh memilikinya. Kemudian di malam hari, Michael lagi-lagi datang menemui Angel, dan kedatangannya kali ini adalah untuk berpamitan. Michael pun lalu bertanya kepada Angel, apakah dia bahagia hidup di tempat ini yang hanya menjadi pemuas nafsu dari para laki-laki hidung belang. Sebelum meninggalkan rumah bordil, Michael sempat memberikan kecupan manis kepada Angel yang membuatnya salah mengira kalau Michael ingin bercinta. Namun Michael menolak dengan alasan kalau dia nggak mau melakukan hubungan ini sebelum Angel benar-benar menjadi istrinya. Sambil melihat kepergian Michael, Angel teringat akan masa kecilnya di mana dia pernah dijual ke sebuah rumah bordil yang dimiliki oleh seorang pria bernama Duke. Sejak itulah Angel mulai tinggal di tempat itu dan bertugas untuk melayani Duke yang dia pikir akan menjadi ayah angkat yang baik. Di saat Angel mulai beranjak dewasa, dia juga menjadi salah satu PSK dan sempat melayani seorang pria bernama Alex yang nggak taunya ayah kandungnya sendiri. Awalnya Alex ini nggak sadar kalau Angel adalah putrinya, tapi begitu Angel memberitahu, Alex yang merasa sangat bersalah lalu memilih untuk bunuh diri. Beberapa hari setelah kematian Alex, Angel akhirnya memutuskan kabur dari rumah bordil itu dan berencana untuk pergi ke kota lain. Di tengah perjalanan, dia dibujuk oleh 2 orang wanita nggak dikenal untuk menjual tubuhnya demi mendapatkan uang saku.
Tapi begitu sampai di pelabuhan tujuan, dua wanita itu tiba-tiba mengeroyok Angel untuk merampok semua uangnya. Dari kejadian itu, dia akhirnya ditemukan oleh Duchess dan lagi-lagi dijual sebagai PSK yang membuatnya merasa kotor dan gak pantas untuk menikah dengan seorang pria. Anderson said, farmers, any of them when I'm ready, I walk. The only girls who leave here are... Lalu pada suatu hari, Angel pergi menemui Duchess untuk meminta uang hasil kerja kerasnya karena dia ingin keluar dari tempat ini. Sayangnya, Duchess nggak mau memberikan uang sepeser pun dengan alasan Angel udah mendapat fasilitas bagus dan makanan enak selama tinggal di sini. I want my gold, Duchess. You are forgetting what in a mining town. I provide protection for you. I feed you. Dari jawaban tersebut, Angel menjadi sangat kesal, tapi Duchess yang berkuasa langsung memanggil Meg untuk mengurusnya. Dan ketika Meg menyiksanya, tiba-tiba aja Michael mendapat firasat buruk kalau Angel sedang dalam bahaya. Keesokan paginya, Michael yang merasa khawatir, kemudian datang ke rumah bordil untuk mencari Angel yang udah terlihat babak belur. Tentu aja Michael nggak tega melihat kondisi tersebut dan langsung membayar sejumlah uang kepada Duchess demi kebebasan Angel. Setelah Duchess keluar, Michael lalu melamar Angel untuk menikah dan Angel yang masih bisa berbicara akhirnya mau menjadi istrinya. Dan tepat di hari itu juga, Michael langsung membawa Angel pulang ke rumahnya. Keesokan paginya ketika Angel bangun, dia menjadi terkejut karena udah ada cincin pernikahan yang melingkar di jarinya. Michael pun lalu memberikan Angel baju milik kakaknya yang udah meninggal dan bercerita kalau cincin itu merupakan peninggalan ibunya yang juga udah tiada. Setelah 3 minggu dirawat, Angel yang udah dalam kondisi sehat tiba-tiba aja memutuskan untuk kabur dari rumah Michael. Di sisi lain, Michael yang baru kembali dari bekerja akhirnya mengetahui kepergian Angel dan langsung menyusulnya. Di saat Michael berhasil menemukan Angel, dia kemudian memberikan bekal berupa air dan sebuah jaket jika Angel kedinginan di malam hari. Di sana, Michael juga memberitahu arah menuju ke kota Paradise dan pasrah pada keputusan Angel yang ingin pergi meninggalkannya. Your choice. Lalu di malam hari, Angel tiba-tiba aja kembali ke rumah dan Michael yang tahu kalau istrinya kelaparan langsung mengambilkan makanan. Setelah itu, Michael juga membersihkan kaki Angel yang terluka akibat berjalan jauh, yang membuat Angel penasaran kenapa Michael mau melakukan semua ini. Angel yang merasa berhutang budi, akhirnya mau mengikuti keseharian Michael yang kemudian mengajarinya untuk bertani, beternak, dan melakukan pekerjaan lain. Walaupun hubungan mereka udah tambah dekat, Michael tetap menolak untuk bercinta dengan Angel karena dia tahu kalau perasaan mereka belum siap. Keesokan paginya, Michael mengajak Angel ke sebuah tempat untuk melihat matahari terbit. Dan saat itu juga, Michael mengatakan kalau dia akan membuat hidup mereka lebih bahagia jika Angel mau memberinya kesempatan. Meskipun Angel mengaku kalau dirinya udah sangat kotor, ternyata Michael sama sekali nggak peduli sama masa lalunya. Dan dari ucapan itulah, Angel akhirnya menyadari kalau si Michael ini benar-benar tulus mencintainya. Lalu pada suatu hari muncul seorang pria bernama Paul yang merupakan mantan suami dari kakak Michael yang udah meninggal. Walaupun sekarang mereka berdua udah nggak memiliki hubungan apa-apa, Michael tetap menganggap Paul sebagai saudaranya.
Di saat Michael mengenalkan istrinya, Paul sontak menjadi terkejut karena mengetahui kalau Angel adalah seorang PSK yang sangat terkenal di kalangan penambang emas. Dan setelah mendengar cerita pertemuan mereka, Paul jadi sangat membenci Angel karena dia nggak rela kalau Michael yang merupakan pria baik hati sampai menikah dengan seorang PSK. Lalu ketika Paul menemui Michael, dia langsung membahas tentang pekerjaan Angel dan menganggapnya sebagai wanita rendahan. Ucapan itu lantas membuat Michael merasa marah karena seharusnya Paul mendukung Angel untuk lepas dari masa lalunya. Mengetahui hidup Paul lagi berantakan, Michael lalu memberikannya uang dan meminjamkan kereta agar Paul pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. Angel yang mendengar hal itu pun lagi-lagi memutuskan untuk kabur dari rumah dan menumpang pada Paul yang akan berangkat menuju ke kota. Di tengah perjalanan, Paul yang belum pernah mendapat antrian dari rumah bordil malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mencabuli Angel di tengah hutan. Setelah itu, Paul menurunkan Angel agak jauh dari kota karena nggak mau dilihat oleh orang-orang kalau dia lagi bepergian dengan seorang PSK. Setibanya Angel di tengah kota, ternyata rumah bordil milik Duchess udah terbakar dari 5 minggu yang lalu. Bisnis lokalisasi di kota ini pun udah diambil alih oleh seorang pria bernama Tom yang kemudian mengajak Angel untuk bekerja sebagai PSK di tempatnya. Whiskey's fine. 50-50, they pay me, I pay you. Sementara itu, Michael yang mengetahui kalau Paul udah mengantar Angel ke kota, akhirnya menjadi sangat marah dan mengusirnya untuk segera pulang. Di hari itu juga, Michael langsung menjemput Angel ke kota dan sempat berkelahi dengan beberapa anak buah Tom yang ingin menghalanginya. Di tengah perjalanan pulang, Michael yang terlihat sangat kecewa nggak mau banyak berbicara selain mengatakan kalau dia sangat mencintai Angel. Tapi di balik kesabarannya selama ini, ternyata Michael juga menyimpan kepedihan yang sangat dalam akibat rasa cintanya itu. Melihat Michael begitu menderita, Angel jadi merasa bersalah atas apa yang telah dia perbuat dan menganggap kalau dirinya ini sangatlah kotor. Beruntung Michael masih mau memaklumi semua kesalahannya, dan sejak hari itu Angel berusaha untuk menjadi istri yang baik. Lalu pada suatu ketika, mereka berdua nggak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga yang sepanjang tahun ini udah tinggal di kereta kuda. Melihat keluarga itu sedang mengalami kesulitan, Michael lalu mengajak mereka semua ke rumah dan menawarkan beberapa lahan untuk tinggal kepada sang ayah yang bernama John. Beberapa waktu kemudian, Paul juga kembali untuk meminta maaf sama Michael atas apa yang telah dia perbuat kepada istrinya. Hari-hari mereka pun berlalu begitu cepat, sampai istri John yang bernama Elizabeth akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Michael. Michael Benjamin Altman. Seiring berjalannya waktu, Angel nggak sengaja melihat Michael yang tampak bahagia ketika sedang menggendong bayi. Pemandangan itu membuat Angel merasa down karena dulu dia pernah mengandung anak Duke. Tapi pada saat itu, Duke memerintahkan dokternya untuk membedah Angel agar dia nggak akan bisa hamil lagi. Lalu pada suatu malam, John memberitahu keluarganya kalau dia akan membeli sebidang tanah yang berada di sebelah rumah Paul. Di sisi lain, Angel juga bercerita tentang apa yang pernah dia alami waktu sedang mengandung anak Duke, tapi Michael nggak peduli pada masa lalu dan tetap mencintainya. Menyadari rasa cinta Michael begitu besar kepadanya, Angel lalu memberikan kejutan dengan memasak makanan yang enak bagi Michael.
Setelah itu, Angel meminta Michael untuk mengajaknya pergi ke sebuah tempat di mana pertama kalinya dia melihat matahari terbit. Keesokan paginya, Angel yang merasa down pada kondisinya, akhirnya memutuskan untuk pergi lagi meninggalkan Michael. Angel pun sempat menuliskan surat bagi putri John yang bernama Miriam, agar dia menikah dengan Michael yang ingin memiliki anak. Dengan kemampuan memasak yang dia pelajari dari Michael, Angel yang baru aja tiba di kota kemudian meminta pekerjaan kepada seorang pemilik restoran. Tapi keberadaan Angel di kota itu ketahuan oleh anak buah Duke yang bernama Colin, sehingga Duke memerintahkannya untuk membakar restoran tersebut. Setelah semua hangus terbakar, Duke tiba-tiba muncul di tempat itu untuk memaksa Angel bekerja sebagai PSK di cabang rumah bordilnya di kota ini. Lalu setibanya mereka di tempat tujuan, Angel menjadi sangat takut dan marah karena Duke menyimpan dua perempuan kecil seperti kebiasaannya dulu. How old is she? Sebelum Angel dijual secara lelang, dia mencoba untuk percaya kembali kepada Tuhan dan memohon sebuah cara agar bisa menyelamatkan dua perempuan kecil itu. Dan saat Angel naik ke atas panggung, Tuhan lalu memberikannya keberanian untuk membongkar kejahatan Duke yang doyan menyiksa anak kecil. He abuses us until we do anything to survive. He found me and he forced me here. Mendengar ucapan itu, Duke langsung membawa Angel kembali ke kamar, tapi beruntung ada seorang pria baik hati yang mau menolongnya. Setelah itu, Angel langsung menyelamatkan dua anak perempuan yang lagi disekap dan membawa mereka untuk pergi dari tempat ini. Sementara itu, para tamu yang melihat mereka keluar, akhirnya jadi percaya pada ucapan Angel tentang kejahatan Duke. Mereka semua lalu beramai-ramai mencari Duke dan menggantungnya karena udah melakukan perbuatan yang gak manusiawi. Adegan film kemudian beralih ke 3 tahun kemudian, di mana Paul yang lagi berada di kota kebetulan melihat Angel tinggal di sebuah tempat penampungan para wanita. Paul pun akhirnya masuk ke dalam untuk mencari Angel yang kini udah menjadi tukang masak di tempat tersebut. Di waktu mereka mengobrol berdua, Paul kemudian mengatakan kalau selama ini Michael selalu menunggu kepulangan Angel. Awalnya, Angel mengira kalau Michael udah menikah dengan Miriam, tapi Paul menjelaskan kalau Miriam adalah istrinya. Paul yang kini hidupnya udah jauh berubah, lalu memohon kepada Angel agar dia kembali pulang. Di sana, Paul juga meminta maaf atas segala kesalahan yang dulu udah dia perbuat dan ingin menawarkan tumpangan jika Angel mau kembali ke rumah Michael. Beberapa waktu kemudian, Michael yang lagi mengerjakan ladangnya tiba-tiba dikejutkan dengan kepulangan Angel. Angel pun akhirnya mengatakan kalau dia sangat mencintai Michael dan berjanji kalau dia nggak akan pernah lagi melepas cincin pernikahan mereka sampai akhir hidupnya. Oke teman-teman, sekian ya alur dari cerita film yang berjudul Redeeming Love. Admin nggak tahu sih harus bilang happy ending atau gimana, karena admin baper banget sama penderitaan cinta yang dijalanin oleh Michael. Tapi semoga teman-teman semua merasa terhibur ya sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.